Seringkali kita lakukan, kita berdoa, tetapi doa kita yang kita panjatkan ternyata merupakan hanya rutinitas belaka, bukan sebagai doa atau ucapan yang kita sampaikan dengan iman kepada Tuhan. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanmu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Selamat pagi, jumpa lagi kita di acara Close to You. Sebelum kita memulai, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan atas pagi yang indah ini. Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu. Kami mau bertelut di hadapan hadirat-Mu untuk membuka hati dan pikiran kami untuk Kau isi dengan nasihat firman-Mu, sehingga kami boleh terus bertumbuh, kami boleh terus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan dan Tuhan nasihatkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya kasih dan kuasa Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Judulnya adalah berdoa tetapi tidak percaya. Seringkali kita lakukan, kita berdoa, tetapi doa kita yang kita panjatkan ternyata merupakan hanya rutinitas belaka, bukan sebagai doa atau ucapan yang kita sampaikan dengan iman kepada Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai yang ke-19 menceritakan kisah tentang Petrus yang dipenjara, di mana
Herodes memerintahkan untuk meningkatkan penjagaannya supaya Petrus berada di dalam penjara dalam keadaan penjagaan yang super ketat. Hal ini dilakukan karena Herodes berencana setelah perayaan Paskah, maka Petrus baru dihadapkan kepada orang banyak. Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat yang kelima. Kisah Para Rasul 12 ayat yang kelima. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Di sini kita bisa melihat pentingnya kesatuan di dalam gereja, di mana pemimpin dan jemaatnya saling mendoakan. Para jemaat mendoakan Petrus yang sedang dipenjara. Hal ini sangatlah diperlukan. Ketika pemimpin mendoakan umat Tuhan dan umat Tuhan mendoakan para pemimpinnya, maka hal itu akan sangat berpengaruh. Tuhan akan mendengarkan segala seru doa mereka. Dan Petrus percaya penuh dan siap untuk menanggung setiap risiko ataupun penderitaan yang akan ia terima karena melayani Kristus. Tidak ada lagi yang dapat dilakukan oleh Petrus pada saat itu. Yang hanya dapat dilakukan adalah percaya penuh dan penyerahan total kepada Tuhan. Pernahkah hal ini kita alami? Satu ketika kita mengalami satu kondisi di mana kita tidak dapat melakukan apapun juga. Kita tidak berdaya lagi menghadapi pergumulan yang kita alami. Tidak memiliki kekuatan lagi. Yang ada atau tersisa adalah iman percaya kita kepada Tuhan. Penyerahan penuh kepada Tuhan. Bersandar penuh kepada Tuhan. Percaya. Hal inilah yang terjadi atau yang dialami oleh Petrus. Sehingga Petrus bisa tidur nyenyak di dalam penjara. Bukanlah satu keputusasaan, tetapi ketenangan bahwa ia berada di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dalam kondisi seperti ini, kita sadari bahwa itu adalah saatnya Tuhan untuk turun tangan. Bukan lagi tugas kita atau kemampuan kita lagi, tapi Tuhanlah yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatu dalam menolong kita. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 8 sampai yang ke-12. Kisah Para Rasul 12 ayat 8 sampai yang ke-12. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Di dalam ayat yang ke-11, Petrus baru sadar.
setelah ia berada di pintu gerbang dan ia menganggap semuanya seperti mimpi. Di sini kita mendapatkan pelajaran bahwa pertolongan Tuhan dapat terjadi atau datang tanpa kita sadari. Seperti mimpi, kata Petrus. Tetapi di dalam penyerahan dan percaya total, kuasa Tuhan bekerja atas kita. Setelah itu Petrus pergi ke rumah Maria di mana banyak orang berkumpul dan berdoa. Ayat 13 sampai yang ke-17. Kita lanjutkan ayat 13 sampai yang ke-17. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus. Tetapi karena girangnya, ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Satu ketika Petrus tiba di rumah tersebut dan mengetuk pintu. Ada seorang hamba perempuan yang bernama Rode. Dia mengenal akan suara Petrus. Dan dia begitu gembira. Dia lari menemui orang banyak itu dan mengatakan bahwa Petrus ada di depan pintu. Seketika itu mereka hanya menuduh bahwa hamba perempuan itu sedang mengigau. Itu adalah malaikatnya. Jadi mereka sedang berdoa. Tetapi ketika doa itu dijawab, justru mereka tidak percaya. Apa yang mereka doakan? Apa yang mereka imani? Ketika Tuhan menjawab, orang lain bisa melihat bahwa kuasa Tuhan bekerja. Tetapi sang pendoa itu justru ragu atau tidak percaya. Hal inilah yang terjadi terhadap orang-orang tersebut yang memanjatkan doa. Tetapi mereka tidak percaya. Saat itu pintu tidak dibukakan. Dan hamba perempuan itu hanya menyampaikan. Disitulah terbukti bahwa para pendoa itu tidak memiliki iman percaya. Dan mereka berdoa tetapi tidak menyangka atau tidak percaya bahwa Tuhan akan menolong atau menjawab doa mereka dengan membebaskan Petrus. Saat mereka bertemu muka dengan Petrus, barulah mereka percaya. Dan hal ini disampaikan Petrus. Bagaimana Tuhan melepaskan dia dari penjara dan minta supaya diberitahukan kepada Yakobus supaya ia pun dikuatkan. Dari pelajaran ini kita bisa belajar bahwa saat kita berdoa, kita butuh iman percaya yang teguh kepada Tuhan sehingga kita tidak ragu atau tidak bingung ketika jawaban kita dijawab benar-benar oleh Tuhan. Ingat, di dalam Yakobus 5 ayat 16b dikatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi kita bisa belajar ketika kita berdoa, ketika kita saling mendoakan, hamba Tuhan mendoakan jemaat, jemaat mendoakan hamba Tuhan. Terjadi satu keikatan kasih di mana sebagai umat Tuhan kita saling dikuatkan. Dan dengan beriman dan penyerahan total kepada Tuhan,
Jangan heran ketika doa kita dijawab oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan, firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami kembali. Bagaimana kami berdoa, bukanlah satu rutinitas belaka, tetapi iman yang percaya penuh kepada Tuhan dan saling mendoakan dan juga penyerahan total. Kami percaya kepada Tuhan, maka doa-doa kami akan sampai di telinga-Mu dan Engkau mendengar. Bahkan Engkau akan menjawabnya dengan cara yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami membawa setiap pergumulan anak-anak-Mu, Tuhan, yang mendengar segala seru doa mereka ya Tuhan. Dengan kuasa-Mu, Tuhan akan menjawab semuanya. Dan kami percaya ya Tuhan, ajaib kuasa Tuhan akan menjawab segala apa yang kami gumuli. Kami akan terima dengan ucapan syukur, dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau melanjutkan aktivitas kami pada pagi hari ini. Tuhan yang akan terus menuntun dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian rema firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetap kita semangat, terus beriman. Baca Alkitab ini yang adalah firman Tuhan, suara Tuhan. Untuk terus meningkatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Close to You. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan